Tapi memang di forum ini pemenangnya kayak Misbah. Jadi kalau kita itu baru menang ilmu, menang ibadah atau menang apa ya, dalam perjuangan boleh kita bertanding. Tapi kalau politik memang hari ini kayak Misbah yang menang. Tinggal habis ini masih mau datang ke Ladisnu lagi apa enggak kira-kira? Masih mau diundang nggak kira-kira? Kalau udah pakai RI berapa gitu ya, mudah-mudahan masih mau ke Ladisnu ya, mudah-mudahan. Tapi ini memang luar biasa para kiai. Dulu di LDLU ya, pertama masuk 2015 ya kiai. Beliau ini masih pakai motor butut ya. Gitu ya. Kadang-kadang diomelin sama istri yang satu, istri yang takut. Jadi ceritanya tuh panjang, makanya nggak pernah bergaya di depan kita karena kita tahu modalnya. Ibarat pedagang mau pedagang tahu modal nggak usah belagu. Tapi banyak akalnya, itulah akhirnya seleksi alam terjadi. Baik, para kiai saya kira tunggu dulu. Saya kan belum membalas saya. Yang pertama mumpung serius Pak Yai, tadi sengaja saya modal karena saya pemenang 02. Saya pergi ke fotokopi Pak Yai. Ini Pak Yai. Jadi masih ingat saya waktu beliau yang mengijazah itu karena jadi panitia Pak Yai, nggak sempat saya mengatakan kobilku karena saya pontang-panting jadi panitia. Sekarang mari ada kesempatan semuanya, ini serius jangan ketawa ya. Mumpung beliau masih ada, mari kita minta Fatihah kepada beliau agar kaya ijazah, benar biar kita tidak dosa dulu. Dan yang paling penting Gus Jamal, kita datang ke sini ini kata orang Madura itu LSM. Apa LSM itu? Keliling sambil makan. Memang di konferensi, muktamar, rapat kerja, intinya kan satu, apa? Keliling sambil makan. Yang paling penting itu, sampai kapanpun mohon maaf, kita kalau ada perbedaan nggak apa-apa ya. 01, 02, 03 biasa itulah ya. Yang penting jangan kalah. Gak boleh tadi kok saya jadi sasaran. Waktunya besok nggak datang lagi saya kira. Apalagi secara langsung ini. Ngeri. Jadi mohon ya izin gaib. Jadi agar kita ini. Yang 01 li ajlil aqidah, yang 03 li ajlil ibadah, yang 02 li ajlil ghanimah. Aduh Buya. Ya itu kalau namanya ghanimah udah dapat itu babnya adalah bagi-bagi. Ya gitu. Nggak ada bab ghanimah bawa pulang sendiri, nggak ada. Ya iya. Ya ada berapa persen. Humusnya siapa gitu. Yang penting Buya apa gitu. Karena mulainya dari Buya Said dulu. Silakan mau diijazahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa surat Fatihah ini saya ijazah dari Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Ja'fari dari Mesir, di Markot Ja'fariyah daerah Darrosa. Darrosa itu dekat terminal bis yang di dekat Al-Azhar. Itu saya pas kebetulan ke Mesir, ijazah surat Fatihah. Alhamdulillah mujarab ya. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan saya, ada saja nggak sampai kehabisan, ada saja kalau banyak atau sedikit tergantung kita menyikapinya. Kadang kalau dibutuh ya 10 aja banyak butuh, kalau kita punya 10 aja udah banyak alhamdulillah ya. Kalau ghanimah ya bila 10 kalau jadi ini dibaca hukumnya bihadza doa atau bihadza hizb Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini dibaca kalau bacanya 40 biasa waqiah, yang satu pakai ini. Kalau baca 7 ya 6, yang satu pakai ini. Ini ada hizibnya, tengah-tengahnya ada hizibnya. Kalau bacanya satu kali ya ini saja.
Kalau bacanya 3 kali ya 2 biasa, yang 1 pakai ini. Jadi ada beberapa poin yang bacanya siang, biadil, biadil yaum, bacanya lain, malam biadil lailah. Ada di rumah kalau. Terserah. Yang penting kalau bacanya 3 ini sekali, 2-nya biasa. Kalau bacanya 7, 6 biasa, waktunya saja. Yang 1 ada doanya. Insya Allah. Ustaz Qabil al ijazah. Inilah terima kasih para yai, acara kita berlangsung dengan lancar. Barangkali Pak Ki Arifin Junaidi ada yang mau disampaikan? Ya, mumpung sesepuh hadir nih kali. Ya, sebelum ada nanti doa oleh Ki Abdul Halim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngerti ini ngomong apa ini dakwah. Ya saja pengalaman ya. Hasil muktamar NU Rakyat itu kemudian menunjuk Kiai Haji Nurul Huda menjadi ketua LDN. Nah, beliau kemudian menghadap Gus Dur. Oleh Gus Dur itu bilang begini, sekarang ini zaman komputer, kata. Itu tahun 89. Dakwahnya harus pakai komputer. Itu sampai tanya Arifin gitu kalau komputer. Padahal saya bukan ahli apa-apa. Saya ahli sunnah wal jamaah saja. Nah, memang saya diajak gabung itu ahli komputer. Jadi ketemu 83-84 jadi ketua umum PBNU, diwawancari oleh wartawan, antara lain wartawan dimuat di majalah Tempo. Program pertama PBNU di bawah kepemimpinan beliau itu adalah komputerisasi. Waktu itu tahun 84 komputer itu belum ada yang tahu apa itu. Nah, kemudian bulan Maret saya ditelepon suruh ke Jakarta untuk megang komputernya. Kata Gus Dur, ini gara-gara kawan sekarang saya di Tempo, saya dikasih komputer 2 Apple langsung dikirim dari Amerika sana, karena di sini belum ada. Nah, saya bingung juga waktu itu, meskipun saya bisa komputer, tapi yang namanya komputer itu kan pengolah data. Nah, kalau datanya nggak ada, mau mengolah apa? Ya akhirnya hanya untuk mengerjakan makalahnya Gus Dur, untuk bikin proposal gitu. Ternyata dengan itu saja Gus Dur sudah senang gitu. Sudah hebat, NU sudah komputer gitu. Iya, itu Marsilam Simanjuntak itu juga acungi jempol pada PBNU, karena tahun sebelum muktamar rakyat itu print outnya komputer PBNU itu sudah pakai laser printer, jadi luar biasa. Kemudian ketika saya diminta untuk membantu Pak Kiai Nurul Huda, saya usulkan kepada Pak Kiai Nurul Huda untuk mengadakan pelatihan. Tiap tahun kemudian Pak Kiai Nurul Huda mengadakan pelatihan, dan pelatihannya itu mubalik dai di era komputer. Itu tahun 90, mulai tahun 90. Nah, sekarang ini sudah tahun 2024, 34 tahun kemudian,
kita masih ketinggalan dakwah melalui teknologi informasi. Coba aja kalau ya Misbah tadi sudah disebut-sebut, sudah mulai dakwah melalui YouTube. Yang tertinggi itu sekarang followersnya itu Hanan Attaqi. Hanan Attaqi itu 9,2 juta follower. Di bawahnya itu Ustadz Abdul Somad. Itu followersnya itu 7,7 juta. Di bawahnya itu Aakim. Itu 7,2 juta follower. Di bawahnya Aakim itu Ustadz Adi Hidayat. Itu jauh, 3,7 juta follower. Kemudian di bawahnya itu baru Khalid Basalam. Khalid Basalam itu 2,8. Itu 5 terbesar mubalik berdasarkan followersnya. Kalau di Instagram terbanyak Abdul Somad, banyak. Itu 30 juta lebih. Nah, yang kita lihat itu 5 besar itu. Yang ke-6 Yusuf Mansur, 2,8 juta, hanya beda ribuan dengan Khalid Basalam. Di bawahnya itu Gusmus, 1,8 juta. Di bawahnya lagi Anwar Zahid, enggak sampai 1 juta. Di bawahnya Anwar Zahid, Ulil Absor Abdallah, itu sekitar 700. Gus Baha itu cuma 135.000 follower. Padahal sudah saya tidak. Yang saya tidak setuju dengan Gus Baha, ya saya tidak setuju, boleh saja kalau saya tidak. Ya mbok tampilannya itu didanggani dikit gitu. Ya nggak pakai gini terus kemudian baju putihnya kancingnya penjahit segala macam itu. Ya. Dan sampai sekarang Gus Baha diakui dia nggak pernah pakai handphone tapi nggak bisa WA, hanya bisa dihubungi dan pakai SMS. Nah, menurut saya di era ini, kalau kita kembali ke pengertian Islam Nusantara yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Said Agil Siraj, bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang tidak bertentangan dengan budaya setempat, yang tentu juga budaya suatu waktu gitu. Nah, budaya sekarang ini kan budaya teknologi informasi. Kalau kita tidak menggunakan teknologi informasi, menurut saya tidak usah kita mengaku sebagai Islam Nusantara. Harus lagi Islam Nusantara itu yang berbasis pada budaya. Budayanya sekarang budaya teknologi informasi. Makanya ketika kemudian dunia memasuki era 4.0, kita tertatih-tatih, tertolong karena ada COVID kemarin. Baru kita ngerti Zoom, baru kita ngerti apa. Tapi Jepang sudah memasuki 5.0 mulai akhir 2019. Kita 4.0 saja masih tertatih-tatih, sudah ada 5.0. Jadi menurut saya tantangan dakwah sekarang ya membuat dai kita ini bisa sesuai dengan